Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk hari ini. Coba saya jelaskan dasar wireless yang selanjutnya. Kalau yang video sebelumnya itu adalah konfigurasi dasar di apa namanya, di wireless general. Untuk kali ini nanti saya jelaskan tentang tool-tool yang digunakan ketika mau connect atau ketika mau konfigurasi base station, station maupun base station. Oke. Di sini posisinya saya menggunakan mikrotik yang berbeda, nggak masalah ya. Saya menggunakan CRS 109 8G1S 2HND. Saya masuk aja pakai MAC ya. Kemudian loginnya admin, password defaultnya kosong, belum ada passwordnya. Oke. Sebenarnya sama ya, sama dengan yang video sebelumnya, walaupun di topik di apa namanya, tipe mikrotiknya berbeda. Di sini kita masuk ke wireless sama seperti kemarin ya. Ya, di video sebelumnya kita bisa masuk ke wireless atau masuk ke interface, sama saja ya, interface. Oke. Kemudian secara default itu ada disable ya, seperti ini disable, tinggal kita enable saja ya. Kemudian ketika ini apa namanya, ketika Anda mau konfigurasi tinggal klik 2 kali saja. Lah, di video sebelumnya saya jelaskan detail tentang informasi di sini. Masuk ke advanced mode ya. Ya, di sini di detail di sini. Kemudian akan saya jelaskan menu yang samping di sini. Kalau saya ulang sedikit ya, di mode berarti posisinya kita mau memfungsikan mikrotik ini sebagai apa? Jadi base station ataupun station, penerima atau pemancar, ataukah untuk, kalau yang element only di sini adalah untuk pointing ya. WDS slave nanti ketika kita melakukan WDS WDS slave ini intinya juga dia sebagai station. Oke. Kemudian di band ya, band sudah saya jelaskan tadi. Kita bisa menggunakan di sini posisinya adalah 2 GB ya, 2 GHz dan seterusnya. Nah ya, seperti itu kemarin. Oke. Kemudian misalkan seperti ini, kita buat dia hybrid ya. Kita gunakan teknologi yang paling tinggi adalah N. Channel width-nya adalah, nanti channel width berpengaruh ke throughput ya. Ketika channel width-nya kecil, maka nanti throughput-nya akan kecil. Ketika channel width-nya besar, nanti dia throughput-nya akan besar. Kemudian kita pilih frekuensinya misalkan 2447. Kemudian kita kasih SSID misalkan tes WiFi ya. Radionya adalah misalkan BTS WiFi gitu ya. Scan list tidak begitu pengaruh karena dia posisinya base station. Kemudian ketika dia masih biru seperti ini, posisinya dia belum diterapkan ya, belum diterapkan. Kita terapkan dulu, kita apply. Oke. Untuk kali ini saya jelaskan fungsi-fungsi yang di sini ya, fungsi-fungsi yang di sini. Di sini ada OK, itu untuk diterapkan langsung. Dia ketika saya OK berarti otomatis dia langsung close ya, langsung diterapkan close. Kalau cancel berarti juga cancel. Kalau apply itu berarti adalah dia diterapkan tanpa close gitu ya. Kalau disable berarti untuk disable, enable untuk enable. Kemudian comment digunakan untuk memberikan komen dari interface ini ya. Misalkan saya kasih komen interface WiFi BTS misalkan gitu, karena nanti apa namanya, seperti ini ya, dia ada informasi BTS-nya. Karena nanti interface wireless itu bisa tidak hanya satu, bisa 2, 3 ataupun berapa, tergantung nanti di seri mikrotiknya ya. Oke. Kemudian simple mode itu hanya untuk tampilan di sini ya, simple ataupun advanced mode ya.
Kemudian di sini ada touch. Touch itu fungsinya adalah kita untuk melihat traffic ataukah perjalanan data atau traffic yang keluar masuk di interface ini. Kita touch gitu ya. Kemudian kita start, itu nanti kita bisa tahu data yang keluar masuk dari WLAN itu portnya berapa, dari IP berapa, tujuannya berapa, VLAN ID-nya berapa, dan seterusnya. Kita nanti bisa nambahkan di sini, kita bisa tahu MAC-nya dan seterusnya. Ya, misalkan itu ya, apply. Nanti akan kelihatan. Karena di sini tidak akan kelihatan karena tidak ada traffic yang masuk ataupun keluar. Ya. Apply gitu ya. Nanti akan keluar. Ya, itu touch. Jadi untuk lihat traffic, kemudian dari IP berapa dia menggunakan data rate-nya berapa, menggunakan bandwidth berapa, nanti akan kelihatan di sini. Ya, kita bisa menggunakan touch. Kayak touch. Kemudian scan. Ya, scan itu fungsinya untuk ketika kita sebagai station kita mau connect. Berarti scan itu untuk melihat sinyal-sinyal yang ada di sekitar kita ataukah wireless yang ada di sekitar kita. Misalkan seperti ini, ya. Ketika kita scan, dia akan muncul seperti ini, ya. Scan, dia akan kelihatan di sini ada SSID, kemudian ada MAC address-nya, ya, BSSID-nya, Basic Service ID atau MAC address. Kemudian di sini ada channel yang digunakan, ini channelnya. Kemudian di sini ada sinyalnya, sinyalnya itu yang besar, itu yang bagus. Besar itu karena di sini nilainya adalah negatif, berarti kalau di sini yang paling bagus adalah ini, yang paling bawah ini. Ya, ini ya sinilah ya. Misalkan ini saya stop dulu ya. Sertifikasi -51 ini ada yang paling baik, mungkin karena paling dekat karena saya berada di ruangan sertifikasi. Ya, paling baik. Kemudian yang dia paling kecil berarti paling jelek. Di sini ada direct 54 HP -92, berarti dia posisinya apa namanya? Paling jelek di sini ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada beberapa channel yang dia sama. Contohnya ini sampai sini itu channelnya sama. Ini ini ya eduroam sampai ini itu juga sama. Ya. Jadi ini yang tadi yang scan itu digunakan untuk kita mau connect ke base station yang mana. Misalkan kita mau connect ke misalkan UNS Solo misalkan ya, UNS Solo. Ketika Anda mau connect UNS Solo, kita klik saja, kemudian kita connect. Ya, kemudian dia akan scan not running, otomatis dia akan akan di stop ya, akan di stop. Nanti ketika Anda connect di sini otomatis dia akan berganti station. Ya, jadi ketika connect itu otomatis si Mikrotik dia akan otomatis akan merubah modenya itu menjadi station penerima. Ya, karena kita tidak kita coba mau breed dulu ya. Ini kenapa nggak mau connect? Karena posisinya kita bisa lihat di sini log. Ya, posisinya UNS Solo itu ada passwordnya, ya, ada passwordnya. Jadi belum, dia tidak mau connect. Ya, ada passwordnya. Ya, jadi tidak open dia. Oke, di sini saya rubah lagi AP breed ya, AP breed. Kemudian di sini ada ada frekuensi usage. Scan itu digunakan nanti ketika Anda sebagai station mau connect. Kemudian frekuensi usage itu nanti digunakan ketika Anda itu BTS, base station, itu pengen ngeset saya itu harus jalan di frekuensi berapa misalkan gitu ya. Saya harus jalan di frekuensi berapa? Ya. Harus jalan di frekuensi berapa? Di sini ketika saya frekuensi usage fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa penggunaan dari frekuensi yang ada di sini.
dari 2412 sampai 2462. Lah nanti Anda bisa milih frekuensi yang penggunaannya paling kecil, itu berarti adalah frekuensi yang longgar misalkan. Ya. Jadi kita bisa lihat misalkan ya 2412 terlalu penuh, 2417 juga. Ya, mungkin di 2437. Ya, 2437. Nah, nanti bisa Anda perkirakan sendirilah 2437. Nah, di sini Anda bisa pilih 2437. Ya. Oke, kemudian scan, kemudian tadi frekuensi check, kemudian alignment only itu digunakan ya ketika Anda pointing. Di sini misalkan Anda menggunakan modenya alignment only, kemudian di sini alignment only Anda aktifkan. Ya, ini saya apply dulu. Alignment only dia aktifkan. Nah, di sini nanti apa namanya? Ketika untuk pointing sebenarnya ini fungsinya. Ya, ketika pointing. Oke, kemudian ini saya ganti lagi untuk AP Breed. Ya. Kemudian ada sniff ya. Sniff di sini untuk melihat saja ya aktivitas dari paket yang lewat dari wireless 1 ya. Kemudian di sini juga bisa kita lihat snooper. Snooper ini akan lebih detail. Sebenarnya snooper hampir sama dengan frekuensi usage. Ya, snooper hampir sama dengan frekuensi usage, tetapi di sini dia akan lebih detail. Ya, akan lebih detail ini. Ya, frekuensi usage. Kalau frekuensi usage tadi kan dia hanya di frekuensi ini penggunaannya seberapa besar, gitu ya. Nah, di sini dengan snooper itu adalah seperti frekuensi usage, tetapi dia snooper dia akan lebih detail. Yang ada di channel 2412 itu siapa saja, gitu ya. Di sini ada. Oke ya. Kemudian di sini ada beberapa ini ya. Kemudian nanti sinyalnya berapa ketahuan. Kemudian trafficnya itu juga ketahuan, bandwidth dan seterusnya ketahuan, dia akan detail ya. Lah nanti Anda bisa milih, oh ternyata yang longgar, channel yang longgar itu mana misalkan gitu ya. Channel yang longgar itu yang mana, misalkan seperti itu ya. Contohnya ini ya, kalau kita lihat. Nah, kemudian di sini juga ada informasinya, teknologi yang digunakan KN ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau yang paling akhir ini adalah reset configure. Ini digunakan untuk mereset WLAN-nya ini. WLAN-nya ini ketika kita reset, yes, berarti WLAN-nya reset, disable ya. Kemudian konfigurasinya menjadi default ya. Seperti itu. Jadi untuk untuk konfigurasi dasar dari wireless. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.